Persaudaraan itu berbagi. Suatu sore, rusa tua mengunjungi Bunda Tupai. "Hai, ini ada 10 buah kenari, sengaja saya bawakan untuk Nak Tupai." Kemudian rusa tua pun pulang. Bunda Tupai melihat keranjang kenari yang terdapat 10 buah kenari. Bunda Tupai memanggil anak-anaknya. "Pak I, bagikan buah kenari ini kepada adikmu si kembar Pia dan Pio ya." Pak I membagikan buah kenari kepada kedua adiknya si kembar Pia dan Pio. Keduanya bertengkar merasa pembagian buah kenari tidak adil karena kepunyaan Pak I lebih banyak. Pia dan Pio berteriak, "Bunda, bagikan buah kenari secara adil dong." Bunda menegur Pak I untuk bersikap adil dan membagikan 4 buah kenari untuk Pak I dan si kembar Pia dan Pio masing-masing 3 buah kenari. Keduanya tetap merasa tidak adil. Bunda Tupai menjelaskan bahwa Pak I mendapatkan lebih banyak buah kenari karena Pak I sudah besar, membutuhkan kenari yang banyak dan juga banyak tugas yang harus dikerjakan. Apakah si kembar Pia dan Pio mau mengerjakan semua tugas-tugas Kak Pak I? Keduanya terdiam karena si kembar Pia dan Pio tidak mau mengerjakan tugas-tugas si Pak I. Akhirnya keduanya menerima penjelasan Bunda Tupai dengan senang hati. Persaudaraan itu hendaknya berbagi sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Sifat serakah bisa menimbulkan permusuhan. Setiap orang harus saling berbagi dan saling mengingatkan. Di sebuah hutan rimba, hiduplah bermacam-macam binatang dari yang paling kecil seperti semut dan binatang yang paling besar seperti gajah. Gajah sangat angkuh dan ia mengakui dirinya yang paling kuat. Dia disegani di hutan tersebut karena berhasil mengalahkan harimau si raja hutan. Gajah dengan mudah mengalahkan harimau. Dengan belalainya yang panjang, harimau diangkat tinggi-tinggi dan dibanting ke tanah. Karena dapat mengalahkan harimau, gajah mengaku sebagai penguasa hutan rimba yang baru. Gajah sangat sombong. Karena badannya yang sangat besar, ia berpikir dapat mengalahkan semua binatang. Karena kesombongan itu, ia tidak disenangi oleh hewan lainnya. Pada suatu hari, gajah mengadakan sayembara. Siapapun yang dapat mengalahkannya, berhak menggantikannya sebagai raja hutan. Sayembara itu disambut antusias oleh berbagai binatang, terutama binatang buas yang suka memangsa binatang kecil. Hari sayembara yang dinantikan sudah tiba. Semua binatang berkumpul termasuk binatang besar seperti harimau, badak, landak, dan beruang. Pada saat mereka melihat gajah, mereka merasa takut melawannya. Semua binatang tidak ada yang berani berhadapan dengan si gajah. Melihat tidak ada seekor pun yang dapat mengalahkannya, si gajah makin sombong. Ketika gajah menunjukkan kesombongannya, tiba-tiba turunlah seekor semut dari batang pohon. "Aku ingin mengikuti sayembara ini. Bolehkah aku ikut?" tanya semut dengan ramah. "Hei kau hewan kecil, kau bukan lawanku. Kau akan melawanku yang sebesar ini? Tubuhmu saja tidak ada sebesar ujung ekorku," jawabnya sambil tertawa. "Baiklah gajah, sekarang kau boleh sombong di hadapanku. Namun, kau belum pernah merasakan gigitanku, bukan?" jawab si semut. Gajah pun mulai marah mendengar apa yang diucapkan semut. "Majulah kau, hai semut!" Pertempuran terjadi sangat tidak seimbang. Semut diinjak oleh gajah dengan sangat mudah. Namun semut itu cerdik dan berani mengambil kesempatan. Tanpa disadari oleh gajah, semut berhasil naik ke atas punggung gajah yang besar itu. Semut tahu kelemahan gajah terletak pada telinganya yang besar dan lebar itu. Perlahan-lahan ia masuk ke lubang telinga gajah. Semut mulai menggerogoti isi telinga gajah.
Gajah mulai merasa kesakitan. Tubuhnya yang sangat besar itu berguling-guling di atas tanah karena menahan sakit. Gajah berusaha mengeluarkan semut itu dari telinganya, namun usahanya sia-sia. "Ampun semut, aku mengaku bersalah," teriak gajah, dan hewan besar itu mulai menyerah. Mendengar teriakan gajah, semut merasa sangat kasihan dan keluar dari lubang telinga gajah. "Makanya, hidup tidak boleh sombong dan angkuh. Kamu besar, namun ada lagi yang lebih besar. Sekarang kamu kuat, namun ada yang lebih kuat dari kamu. Kekuatan tenaga tidak selalu dapat menolong, namun kecerdikan otak selalu di atas segalanya," kata si semut. Gajah hanya terdiam dan merasa sangat malu karena disaksikan oleh hewan-hewan. Makanya jangan suka meremehkan hewan lainnya. Semut memang binatang yang sangat kecil, namun semut adalah pahlawan yang dapat mengalahkan kesombongan dan keangkuhan. Burung merak yang angkuh dan burung bangau. Di suatu taman ada sekumpulan burung merak. Salah satu dari burung merak itu berjalan dengan penuh keangkuhan. Suatu hari burung merak itu bertemu dengan burung bangau yang sedang asik bermain di danau. Merak itu ingin membuat kagum burung-burung bangau dengan merentangkan bulunya yang indah di bawah sinar matahari. "Lihatlah, dapatkah kamu mengalahkan keindahanku? Saya bermandikan kemewahan dan pelangi, sedangkan bulumu kusam kelabu seperti debu," kata si burung merak. Salah satu dari burung bangau itu pun merentangkan sayapnya lebar-lebar. "Ikuti saya kalau kamu bisa," kata si bangau. Tetapi si merak hanya bisa berdiri terpaku, sedangkan bangau itu terus melayang-layang di langit biru dengan bebasnya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah janganlah kita menyombongkan diri terhadap apa yang kita miliki. Pada suatu hari di hutan ada tikus yang takut segalanya. Saat tengok kanan kiri, tiba-tiba ada belalang terbang di depannya. Seketika itu si tikus terkaget-kaget dan langsung menutup mata. Si tikus lari dan bersembunyi di belakang pohon. Lari di belakang semak-semak sambil diketawai si kancil dan teman-teman. Karena malu, si tikus akhirnya berjalan ke dalam hutan dan tidak sengaja melihat si singa lagi tidur. Si tikus berjalan pelan-pelan supaya si singa tidak terbangun dari tidurnya. Pelan-pelan dan pelan. Pelan-pelan sambil jantung tikus berdetak kencang ketakutan. Agar tidak ditertawakan teman-teman yang lain, akhirnya si tikus memberanikan diri menaiki tubuh singa. Singa terbangun dan berkata, "Hai tikus, sedang apa kamu di depanku? Apakah kamu tidak takut aku memakanmu?" Ah! Si singa mengaum dengan keras. "Tolong singa, jangan makan aku. Aku hanyalah seekor tikus yang penakut. Tolong bantu aku, jangan buat aku malu di depan teman-teman yang lain. Tolonglah." Singa pun tertawa. "Hahaha, pergilah sana. Aku sudah terlalu kenyang untuk memakanmu." Singa pun berlalu sambil tertawa. Hahaha. Singa pun berjalan hanya untuk mencari tempat tidur. Di mana ya enaknya aku beristirahat? Karena singa kekenyangan dan sangat mengantuk, dia tidak memperhatikan jalan. Dan ternyata, krap! Dia terperangkap. Ketika si kancil, kelinci, dan tupai burung hanya melihat si singa terperangkap,
Datanglah seekor tikus dengan berkata, "Jangan takut singa, aku pasti membantumu." Hanya tikuslah yang berani menaiki perangkap itu, dan tikus mulai menggerogoti jaring-jaring untuk melepaskan singa. Si tikus pun berhasil menggerogoti jaring itu, dan akhirnya jaring itu jatuh dan terlepas. Singa pun jatuh dan bebas dari jaring itu. Si Sika sangat senang. Kancil, kelinci, dan tupai hanya bisa bengong melihat usaha tikus. Si kancil pun berlari dan berkata, "Ayo singa, lekas pergi sebelum para pemburu itu datang dan menangkapmu." Dengan bergegas si singa, kancil, kelinci, tupai, burung, dan tikus pun berlari menjauh dari perangkap. Setelah dirasa aman, akhirnya si singa mengucapkan banyak terima kasih pada si tikus. "Akulah sang raja hutan dan kamulah pangerannya tikus." Hahaha. Si tikus tertawa dengan malu-malu. Akhirnya pun cerita si raja singa pun selesai. Burung bangau yang angkuh. Seekor bangau berjalan dengan langkah yang anggun di sepanjang sebuah sungai kecil. Matanya menatap air sungai yang jernih. Leher dan paruhnya yang panjang siap untuk menangkap mangsa di air sebagai sarapan paginya. Saat itu, sungai dipenuhi dengan ikan-ikan yang berenang, tetapi sang bangau merasa sedikit angkuh di pagi hari itu. "Saya tak mau makan ikan-ikan yang kecil," katanya kepada diri sendiri. "Ikan yang kecil tidak pantas dimakan oleh bangau yang anggun seperti saya." Sekarang, seekor ikan yang sedikit lebih besar dari ikan lain lewat di dekatnya. "Tidak," kata sang bangau, "saya tidak akan merepotkan diri saya untuk membuka paruh dan memakan ikan sebesar itu." Saat matahari mulai meninggi, ikan-ikan yang berada pada air yang dangkal dekat pinggiran sungai akhirnya berenang pindah ke tengah sungai yang lebih dalam dan dingin. Sang bangau yang tidak melihat ikan lagi terpaksa harus puas dengan memakan siput kecil di pinggiran sungai. Cerita ini mengajarkan untuk tidak bersikap angkuh, karena sifat ini hanya akan merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Buaya yang serakah. Di pinggir sungai ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah 3 hari buaya itu belum makan. Perutnya terasa sakit sekali. Dan hari ini dia harus makan. Buaya itu segera masuk ke dalam sungai, berenang perlahan-lahan menyusuri sungai mencari mangsa. Dan tiba-tiba buaya melihat seekor bebek yang juga sedang berenang di sungai. Bebek tahu ia sedang diawasi oleh buaya. Dia segera menepi. Melihat mangsanya akan kabur, buaya segera mengejar dan akhirnya bebek pun tertangkap. "Ampun buaya, tolong jangan mangsa aku, dagingku sedikit. Kenapa kamu tidak memangsa kambing saja di hutan?" ucapnya seraya menangis ketakutan. "Baiklah, sekarang kau antar aku ke tempat persembunyian kambing itu," perintah buaya dengan menunjukkan taringnya yang sangat tajam. Berada tidak jauh dari tempat itu ada lapangan hijau tempat kambing mencari makan. Dan benar saja, di sana ada banyak kambing yang sedang lahap memakan rumput. "Pergi sana, aku mau memangsa kambing saja." Bebek yang merasa senang kemudian berlari dengan kecepatan penuh. Setelah mengintai beberapa lama, akhirnya buaya mendapatkan 1 ekor anak kambing yang siap ia santap. "Tolong, jangan makan aku. Dagingku tidak banyak. Aku masih kecil. Kenapa kamu tidak makan gajah saja yang dagingnya lebih banyak? Aku bisa mengantarkanmu ke sana," kata si kambing. "Baik, segera antarkan aku ke sana ya." Anak kambing itu mengajak buaya ke tepi danau yang luas. Di sana ia melihat anak gajah yang ukurannya sangat besar.
Buaya langsung mengejar dan menggigit kaki anak gajah itu. Walaupun besar, ternyata kulit gajah itu sangat tebal sehingga buaya tidak bisa melukainya. Anak gajah itu berteriak minta tolong kepada ibunya. Mendengar teriakan anaknya, sekumpulan gajah mendatangi dan menginjak buaya itu sampai ia tidak bisa bernapas. Buaya itu tidak bisa melawan karena ukuran ibu gajah itu sangat besar. Ditambah dia juga lemas karena belum makan. Akhirnya tamatlah riwayat si buaya yang serakah. Di sebuah hutan yang dingin, terdapat seekor kelinci kecil bernama Ani. Di kala itu dia baru saja bangun dan didapatinya bahwa matahari sudah tinggi. Dia hendak pulang mencari makan. Ia melihat sekitar dan terasa hanyalah angin sepoi-sepoi. Dia pun keluar, tetapi dari kejauhan didapatinya sebuah bayangan. Jika dilihat lebih lanjut, ternyata bayangan tersebut adalah serigala. Ani segera sembunyi. Ani berusaha sebaik mungkin untuk bersembunyi, tetapi para serigala itu mampu mencium baunya. Serigala tersebut kemudian menemukannya. Ani ketakutan. Ia hendak minta tolong, tapi ia sadar bahwa di hutan itu tidak ada siapapun. Tiba-tiba seekor gagak muncul, mengalihkan perhatian para serigala. Kemudian dengan cepat mengoleskan tubuh Ani dengan sebuah cat yang terbuat dari buah. Gagak itu berkata, "Hei serigala, kamu yang malah kelinci ini kan? Kamu tidak bisa karena kelinci ini ternyata sakit." Serigala itu ternyata takut akan penyakit. Ya ampun, teman-teman tak bisa mengenai kelinci ini. Kita lari saja, dan mereka tertular. Serigala itu lari ketakutan. Ani pun bertanya kepada gagak itu, "Apakah kamu benar sakit?" Kata gagak itu berkata, "Tidak, kamu tidak sakit. Aku hanya memberikan kamu sedikit cat di tubuhmu untuk menghasilkan serigala itu." Ani hendak berterima kasih karena kakak itu telah menolongnya, tapi kakak itu lanjut pergi. Ani pun lanjut menjadi makan di hutan. Tamat. Monty si monyet kecil. Alkisah, di suatu hutan, hiduplah seekor monyet bernama Monty. Monty adalah monyet kecil yang suka sekali mengganggu teman-temannya. Dia sering memanggil temannya yang lewat, lalu bersembunyi di balik rimbun daun. "Hai harimau," panggil Monty dari atas pohon. Harimau menengok kanan kiri, tapi tak ada siapapun, dan harimau pun berlalu. Hai jerapah kecil, awas ada yang mengejarmu," kata Monty sampai tertawa menakut-nakuti si jerapah kecil. Kasihan jerapah, ia lari pulang sambil menangis. Monty tertawa gembira dengan kenakalannya. Ia melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Lalu, tak sengaja pegangan Monty terlepas dan dia jatuh ke dalam danau. "Aduh, bagaimana ini? Aku kan gak pandai berenang." Sekuat tenaga Monty berusaha untuk mengapung. Ada gajah! Gajah, bantu aku!" Gajah terdiam sejenak, lalu ia berpikir, itu paling Monty yang sedang mengerjaiku. Dan gajah pun berlalu. Tak lama lewatlah singa. Singa, tolong aku Monty." Singa pun mengacuhkannya, karena singa berpikir Monty hanya berpura-pura. "Aduh, gimana ini? Aku udah capek berusaha berenang." Monty pun panik. Untunglah ada 3 tupai sedang bermain di dekat danau. Mereka melihat Monty sedang berusaha untuk mengapung. "Tupai, tolong aku!" teriak Monty putus asa. Salah satu tupai segera berlari ke dalam hutan untuk mencari pertolongan.
Untunglah si Tupai bertemu harimau, badak, dan zebra. Tupai menceritakan keadaan Monty dan mereka pun segera bergegas ke tepi danau. Harimau, badak, dan zebra melihat Monty yang terlihat lemas di danau. Segera mereka membantu Monty menariknya keluar dari dalam danau. Monty begitu malu, badannya gemetar mengucapkan terima kasih. Dan Monty menyesal selama ini dia sudah mengganggu teman-temannya. Sejak saat itu, Monty si monyet nakal berubah menjadi monyet yang baik hati yang disukai oleh seluruh penghuni hutan. Kisah kelinci pintar dan harimau. Alkisah di hutan belantara ada seekor harimau yang sombong dan rakus. Banyak hewan di hutan yang ia terkam saat merasa lapar. Pada suatu hari, salah satu rusa di hutan dan ditemani beberapa temannya datang menemui harimau. Ia berniat untuk membicarakan kegelisahannya kepada harimau yang juga menganggap dirinya sebagai raja hutan. Wahai Tuan Harimau, apakah kau tidak melihat bahwa jumlah binatang di hutan ini sudah semakin sedikit? Jika kau terus memakan mereka sekali banyak dalam sehari, hutan ini tentu akan kehilangan penghuninya. Penjelasan rusa tersebut membuat harimau berpikir sejenak. Menurutnya, rusa ada benarnya. Jika ia terus memakan hewan dalam jumlah banyak, tidak menutup kemungkinan dia akan kehabisan makanan jika hewan di hutan ini telah mati semua. Baiklah kalau begitu, aku akan membatasi hewan yang aku makan. Aku hanya akan makan satu hewan dalam sehari. Setelah mendengar persetujuan harimau, rusa tidak lupa untuk menyampaikan kabar itu kepada seluruh hewan di hutan. Ada yang bahagia, ada pula yang tetap waspada. Hari berganti, giliran hewan yang akan diterkam oleh harimau adalah kelinci. Tentu saja kelinci tidak mau mati dengan sia-sia. Ia berpikir cepat untuk menghindari harimau yang akan menerkamnya segera. Kelinci dengan kepintarannya mendapat ide untuk mengelabui harimau. Sebelum harimau datang, ia berlari meninggalkan rumahnya untuk menuju ke hutan bagian luar. Harimau yang tiba di rumah kelinci menahan kesal karena mangsanya melarikan diri. Namun dugaan itu salah ketika tidak lama setelahnya kelinci datang kembali ke rumahnya. Maafkan aku, Tuan Harimau. Tadi aku sedang mandi di sungai. Di sana ternyata ada 3 kawanan harimau. Salah satu dari mereka hendak memakanku. Namun aku berkata bahwa kau raja hutan kamilah yang berhak memakan tubuhku. Kelinci berkata dengan nafas terengah karena berlari. Aku kembali ke sini untuk membawa kau menemui mereka. Harimau yang hendak memakanku itu ingin menemuimu. Harimau yang kelaparan dan juga marah segera mengikuti perkataan kelinci. Tidak lama setelahnya mereka sampai di sungai yang dimaksud oleh kelinci. Ia menunggumu di dalam. Tanpa rasa curiga, harimau berjalan mendekat ke sungai. Di sana ia menangkap pantulan dirinya, namun mengira bahwa itu adalah harimau lawan yang dimaksud oleh kelinci. Karena terlanjur marah, mangsanya hendak direbut. Harimau segera terjun ke dalam sungai. Namun karena terpeleset, kepalanya mengenai salah satu batu besar di sungai itu. Pada saat itu juga harimau mati di dalam sungai. Kelinci kembali ke rumahnya dan juga memberitahukan nasib malang harimau kepada binatang lain di hutan. Mereka mengasihani nasib harimau, namun bahagia karena terlepas dari raja hutan yang sombong dan serakah. Hari ini udara di tepian Danau Lindu terasa sejuk sekali. Seekor bebek yang bernama Caca sedang asik berenang ditemani oleh anaknya Lulu. Ketika mereka sedang asik berenang, tiba-tiba datanglah seekor tupai yang bernama Kuku. Kuku terlihat sangat bahagia dan akhirnya Caca pun menyapanya. Halo Koko. Halo Caca dan Lulu. Wah, kamu terlihat bahagia hari ini. Apakah ada kabar baik? Ya, saya bahagia karena hari ini saya mendapatkan kacang kesukaan saya. Wah, syukur deh kalau begitu. Apakah Caca dan Lulu mau? Oh tidak, terima kasih. Kami tidak menyukai kacang. Baiklah kalau begitu.
Saya mau melanjutkan perjalanan saya karena ayah dan ibu saya sudah menunggu. Oke, hati-hati ya Koko. Oke, dadah. Akhirnya Koko pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah dan menemui ayah dan ibunya. Ia sangat bahagia karena telah mendapatkan kacang yang dia cari-cari selama ini. Kisah seekor anak kucing. Di pinggiran hutan tinggallah seekor kucing bersama 3 ekor anaknya. Namun salah satu di antaranya memiliki kulit yang berbeda. Ia memiliki warna abu-abu. Sebutlah namanya Kitty. Kitty merasa sedih. Ia merasa bahwa induknya selama ini itu bukan ibunya. Ia berpikir ingin mencari ibunya yang seperti dirinya, mungkin seekor singa atau harimau di dalam hutan. Kitty marah karena ia pikir induk kucing tidak memberitahu apa yang sebenarnya. Kemudian ia mencakar-cakar pohon dan ingin naik setinggi-tingginya. Kitty, turun Kitty! Spontan induk kucing berteriak. Kitty terlalu kecil untuk memanjat pohon. Dia pasti bukan ibuku. Kalau ibuku tidak akan memarahiku. Kitty merasa kecewa. Akhirnya ia memutuskan untuk memasuki hutan mencari ibunya. Di jalan ia bertemu anjing galak. Kitty mulai ketakutan. Tolong! Tiba-tiba induk kucing muncul di depan Kitty sambil menggeram menakutkan. Akhirnya anjing lari ketakutan. Terima kasih ibu, sekarang aku yakin kamu adalah ibuku. Karena seorang ibu pasti berjuang menyelamatkan anaknya apapun yang terjadi. Maafkan Kitty ya ibu. Iya sayang, tidak apa-apa. Ibu adalah orang hebat. Ia akan melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya. Maka taati dan sayangi orang tuamu ya teman-teman, terutama ibu. Terima kasih sudah menyimak. Di hutan, tupai adalah binatang yang sangat terkenal karena kesombongannya. Ia selalu memamerkan ketangkasannya pada saat meloncat. Setiap ia bertemu dengan binatang lainnya, ia selalu mengejek mereka. Hei kalian, aku sungguh sangat kasihan melihat kalian berjalan-jalan dalam cuaca seperti ini. Pada suatu hari, kura-kura dan kancil sedang asik bermain menangkap bola. Karena kancil sangat bersemangat, bola yang ia lemparkan tersangkut hingga di daunan pohon tepat di samping mereka. Namun, mereka berdua kebingungan bagaimana mengambil bola tersebut. Kasihan sekali kalian. Tiba-tiba tupai keluar dari balik pohon dan meloncat dengan sangat gembira di antara satu pohon ke pohon yang lainnya. Dia pun mengambil bola yang tersangkut pada dedaunan tersebut. Tupai, cepat lemparkan bola kami. Tidak, makanya kalian jangan menjadi binatang yang hanya bisa berjalan. Dan belajarlah untuk naik ke atas pohon dan lompat ke sana kemari sepertiku. Kancil dan kura-kura hanya menatap tupai yang sedang meloncat ke sana kemari. Tupai melemparkan bola tersebut ke arah pohon yang berada di depannya, sehingga bola tersebut memantul kembali ke arahnya. Selain itu, tupai pun dapat menangkapnya kembali. Berulang-ulang kali ia melakukan hal yang sama beberapa kali pada bola tersebut. Udahlah kura-kura, sebaiknya kita berdua pulang saja. Biarkan dia bermain dan bersenang-senang sendirian dengan bola tersebut. Akhirnya, kura-kura pun setuju dengan ajakan kancil. Baiklah tupai, sepertinya kau menyukai bola kami. Sekarang kau boleh memilikinya. Kami akan pulang. Kami sudah lelah bermain sepanjang hari. Sementara tupai terkejut mendengar teriakan kancil dan kehilangan konsentrasinya, sehingga ia tergelincir dari batang pohon sampai terjatuh. Sangat disayangkan ia terjatuh ke dalam kubangan lumpur sisa hujan semalam. Akhirnya tupai terjatuh ke dalam kubangan dan bola yang dipegangnya diambil oleh kura-kura dan kancil. Sementara kura-kura dan kancil tidak bisa menahan dirinya untuk tertawa melihat tubuh tupai dipenuhi dengan lumpur.